guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, welcome back to 1% Podcast. Balik lagi nih sama aku Sahila, mentor 1% yang akan jadi host di podcast kali ini. Nah, mengawali obrolan kita sekarang, aku punya satu pertanyaan nih, yang simple tapi penting banget sebenarnya. Yaitu, apa kabar Perseners? Mungkin jawabannya beragam ya, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting kita bisa aware sama keadaan diri sendiri. Aku juga berharap semoga kalian baik-baik aja ya. Dan bagi yang lagi kurang baik, semoga dengan mendengar pembahasan kita hari ini, jadi bisa lebih ngerasa lebih baik lagi. Karena sebenarnya aku paham nih, generasi muda ini tuh memang lagi penuh dengan semangat untuk ngejar cita-cita. On fire dalam kuliah, menjalankan organisasi, kerja untuk mencapai target, dan sebagainya. Tapi apakah mungkin di saat yang bersamaan ini kita ngerasa overwhelmed, capek, dan juga mengalami mental breakdown? Pernah nggak sih Perseners dengar istilah sindrom bebek ataupun dark syndrome gitu? Emang ada ya? Nah, mendingan kita bahas lebih dalam lagi kali ya, bersama salah satu mentor 1% juga, yang pastinya berpengalaman nih. Hai Kak Andrea. Halo Kak Sahila, apa kabar? Baik Kak Andrea, gimana nih Kak Andrea? Boleh nggak sharing dikit kegiatan biasanya kakak nih ngapain aja sih? Iya, kalau misalnya seminggu terakhir nih ya, karena kan persiapan Natalan juga, jadi aku ikut membantu mama di rumah untuk persiapan Natal, terus ke gereja juga, latihan-latihan, dan sebagainya, plus juga mentoring nih Kak Sahila. Sibuk ya Kak? Ya lumayan lah ya, karena persiapan hari raya ya. Semoga lancar-lancar ya Kak ke depannya. Iya, amin. Makasih Kak Sahila. Oke Kak Andrea, aku pengen bahas dikit nih Kak. Kan biasanya ya di tengah kesibukan kayak Kak Andrea juga gitu ya sambil melakukan persiapan Natal, melakukan pekerjaan gitu. Biasanya kan seumuran kita ini lagi pada sibuk gitu ya. Terus habis itu kalau ngelihat di sosial media kayak profile LinkedIn gitu, biasanya hebat-hebat banget nih Kak. Terus social life-nya juga tetap jalan gitu. Ngeliat di sosial media mereka kayaknya senang-senang gitu. Jadi kadang suka mikir, kok bisa ya mereka tuh kayak gitu, tetap happy dalam mengadakan kesibukannya gitu. Betul, apalagi sekarang lagi pada WF Bali nih Kak Sahila, lagi hip banget kan. Teman-teman, enak banget ya. Dengan work from Bali ini kayaknya terlihatnya work-life balance ya Kak? Iya, betul. Jadi kayak, wah enak banget ya kerja dari pantai, ada banget nih waktu buat ngepantai gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya di belakang itu seperti apa, tapi yang terlihat sih sepertinya bahagia dan cukup puas dengan apa yang dikerjakan saat ini gitu. Nah biasanya dengan kesibukan itu gitu ya, sebenarnya boleh nggak sih Kak kita ngerasa lagi gak enak, rasa capek gitu kayak, is it okay not to be okay? Pastinya boleh dong Kak Sheila, karena kan ketika kita merasakan capek, merasa tertekan, itu kan juga sebenarnya hal yang patut disyukuri, karena kan berarti tubuh kita nih masih berfungsi dengan baik ya, kita nggak mati rasa ya, masih bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan, tapi juga bisa merasakan hal yang menyedihkan, karena kan hidup juga nggak terus-terusan bahagia ya, ada sedihnya juga, ada down-nya juga gitu. Berarti nggak apa-apa ya sebenarnya ya gitu. Betul. Tadi juga bahas-bahas nih Kak tentang sindrom bebek ataupun dark syndrome. Itu sebenarnya apa sih Kak Andrea? Baik, kalau sindrom bebek ini sebenarnya awalnya itu dari Stanford ya, Stanford Dark Syndrome. Jadi mahasiswa Stanford nih yang kelihatannya kayak baik-baik aja, terus bisa mencapai banyak hal dengan mudah. Padahal sebenarnya di balik itu mereka menyembunyikan struggle gitu ya. Jadi seakan-akan kayak kecemasan, terus keraguan diri, kegagalan, usaha mati-matian itu tuh bukan untuk mahasiswa Stanford. Jadi terlihatnya sangat effortless gitu. Jadi pada awalnya itu berasalnya dari fenomena tersebut yang setelahnya dipakai di berbagai literasi untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang dialami oleh seseorang gitu. Ya jadi kayaknya karena mereka masih Stanford, hebat gitu ya, nggak boleh ngerasa nggak. Iya, awalnya dari situ Kak Sahila. Jadi dark syndrome ini adalah ketika sebenarnya kita ini struggle gitu ya. Kita memiliki tekanan, kita memiliki kecemasan, keraguan, kegagalan untuk mencapai apa yang menjadi goal kita gitu, tujuan kita gitu. Tapi
kita memilih untuk tidak menampilkannya gitu. Kita tidak menunjukkannya dan di publik itu terlihat kayak baik-baik saja gitu. Padahal sebenarnya di belakangnya kita ya capek, ya cemas, ya banyak hal lah, banyak tekanan lah yang kita alami sebetulnya. Cuman ya memutuskan untuk kayak di depan terlihat bahagia lah, terlihat happy lah gitu. Oke, kan tadi sempat juga nih ngebahas tentang ini kan kita memilih ya untuk menampilkan. Kenapa kita perlu memilih itu sih Kak gitu? Apakah ada yang nyuruh atau yang nuntut gitu biar kita nih tetap oke-oke aja di depan umum? Oke, sebenarnya kalau ada yang nyuruh atau enggak itu secara nggak langsung tuh sebenarnya kita merasa kita perlu ya, secara nggak langsung kita perlu untuk menampilkan kebahagiaan tersebut dan menyimpan apa yang mungkin menjadi struggle kita gitu ya, kesulitan kita. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal Kak Sahila. Yang pertama pastinya keluarga. Nah, pengasuhan orang tua yang protektif gitu. Helikopter parenting nih, jadi yang kalau misalnya orang tua tuh betul-betul mengawasi apa yang dilakukan oleh anak, bagaimana perkembangannya pada setiap aspek, itu secara nggak langsung si anak akan merasa kalau aku diawasi oleh orang tua dan mungkin dengan keprotektifan dan pengawasan tersebut itu baiknya aku tidak menampilkan apa yang menjadi struggle gitu ya, apa yang aku rasakan yang sulit gitu, jadi menampilkan yang kebahagiaannya saja gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua dari media sosial juga nih Kak Sahila, jadi rekan-rekan yang menunjukkan betapa banyaknya teman-teman yang sebaya yang terlihat mapan dan bahagia itu dengan mudah gitu. Jadi tidak memperlihatkan mungkin di belakangnya tuh ada hal-hal yang mereka hadapi, tapi yang terlihat di depan adalah hal-hal yang happy, yang bahagia gitu, kayak bisa mencapai mimpi-mimpinya dengan mudah gitu. Jadi kita nggak ngelihat di belakangnya seperti apa gitu. Jadi mendorong untuk berperilaku demikian juga. Terus yang ketiga itu ketika mungkin kita pernah memiliki trauma ketika memperlihatkan kesulitan-kesulitan yang sebetulnya kita hadapi, itu tapi malah mendapatkan respon negatif, feedback negatif gitu ya. Misalnya kalau kita ngeluh, terus ada yang bilang, gitu aja ngeluh, masih banyak yang lebih susah gitu kan. Terus ngerasa tertekan, ada yang bilang, kamu masa tekanan begini aja capek, cemas, kurang kuat, kamu sebagai manusia, misalnya seperti itu. Jadi kita cenderung untuk menyimpan aja gitu yang menjadi kesedihan, yang menjadi kesulitan. Jadi yang ditunjukin yang happy-happy aja. Itu kayaknya relatable banget dan familiar banget ya sama keadaan kita sekarang nih gitu. Teman-teman gak berani gitu untuk bilang sebenarnya lagi kenapa-napa, lagi sedih segala macam karena takut dari sosial kita juga gitu. Nah, listeners nih kalau yang banyak kayak gitu. Mungkin kita mesti pertimbangin lagi ya gitu. Apakah menunjukkan baik-baik aja di depan gitu ya di sosial media itu tuh worth it dengan kesehatan mental kita gitu, karena mungkin ada bahayanya kali ya Kak dark syndrome ini sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita memilih untuk tidak menunjukkan pun itu juga bukan merupakan hal yang salah ya Kak Sahila, tapi at least kita mengakui gitu loh. Kalau misalnya ya memang ini tuh ada struggle-nya, ini tuh nggak mudah yang aku jalani itu gitu. Jadi dari dalam diri itu kita mengakui dan menerima itu gitu, nggak yang menutupi terus mendinai hal-hal yang sulit tersebut gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya emangnya kita memilih untuk tidak menunjukkan yang susahnya ke publik, tapi at least kita menerima gitu dari dalam kalau ini emang susah dan ini hal yang sulit yang membuat aku punya tekanan tersendiri juga. Tadi terkait dampaknya, Dark Syndrome ini memiliki keterkaitan dengan kecemasan maupun depresi Kak Sahila. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, mungkin aku mengalami Dark Syndrome. Mungkin ya, karena kan kita nggak boleh self-diagnose ya. Mungkin aku mengalami Dark Syndrome, perlu dicari tahu lebih lanjut nih apa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku demikian dan apa yang sebetulnya dirasakan. Karena keterkaitannya terutama dengan kecemasan maupun depresi seperti itu, Kak Sahila. Oke Kak, jadi bener ya Dark Syndrome ini kalau misalkan kita terus-terusan ngejalaninnya tanpa bantuan gitu, kita bisa aja mengalami kecemasan dan juga depresi, dan hal itu pastinya kalau bisa kita hindari gitu ya. Nah, kalau misalkan udah ngerasa nih kayaknya aku butuh bantuan gitu, sebenarnya cara deal with it gimana sih Kak? Kalau misalnya sudah ngerasa gitu, sepertinya aku mengalami Dark Syndrome gitu ya. Nah, boleh nih teman-teman perseners untuk coba berkonsultasi dengan ahlinya. Bisa melalui sesi mentoring dulu nih ya kalau di 1%, atau boleh juga langsung konseling dengan psikolog gitu. Karena berkaitan dengan gangguan kecemasan dan depresi juga nih ya kan Kak Sahila. Jadi perlu dicari tahu lebih lanjut penyebabnya apa, kondisinya sudah sejauh apa. Nah setelah itu baru kita bisa tahu penanganan terbaiknya bagaimana. Iya bener ya Kak, emang sebenarnya nyari bantuan profesional nih dulu masih adalah hal yang tabu.
Tapi sekarang udah banyak ya gitu, dan memang kita perlu akui juga kalau kita tuh butuh kadang-kadang gitu bantuan profesional, karena nggak seharusnya kita juga mesti bisa terus-terusan menghandle diri kita sendiri gitu. Mungkin banget kok kita ada di keadaan yang lagi tidak bisa menghandle ini semuanya sendiri gitu. Jadi it's okay untuk minta bantuan ke profesional gitu. Dan ada nggak sih Kak Andrea tips-tips kecil gini yang praktis untuk teman-teman lakuin sebelum minta bantuan ke profesional? Tips-tips supaya mungkin terhindar dari dark syndrome ya gitu, atau lebih aware terhadap dark syndrome gitu ya Kak Sahila. Jadi yang pertama, kita perlu memahami bahwa apa yang kita lihat pada orang lain itu belum tentu 100% benar. Jadi kita cuma bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh orang lain. Ketika misalnya kita mengalami kesulitan dan ada orang lain yang tahu juga nih gitu, ya nggak apa-apa, itu bukan hal yang salah juga gitu. Karena kan sekali lagi dalam hidup ini tidak semuanya membahagiakan. Kesulitan dan kesedihan itu juga hal yang membawa kita menuju kesuksesan gitu. Dan pada aktualisasi diri juga nih, yang membawa kita pada aktualisasi diri juga. Nah, meskipun begitu, memang ada kan orang-orang yang nyaman untuk memperlihatkan struggle dan ada orang yang gak nyaman untuk memperlihatkan ke publik gitu kan. Balik lagi tadi, sebetulnya gak apa-apa kalau misalnya kesulitan dan kesedihannya itu gak ditunjukkan ke publik gitu ya. Tapi at least kita akui dan kita terima kalau misalnya memang untuk mencapai suatu hal itu ada yang susah gitu, ada yang gak mudah. Dan perlu kerja keras dan ada waktu untuk mengeluh juga. Jadi mengeluh itu sebenarnya bukan hal yang salah teman-teman perseners. Jadi mengeluh itu asalkan tidak terlalu sering ya, itu bukan hal yang salah karena ya wajar kita mengalami tekanan, kita mengalami keraguan, kegagalan, itu hal yang lumrah sebenarnya dalam hidup ini. Jadi kalau misalnya mau mengeluh, sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting itu memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering. Gitu Kak Sahila mungkin tips and tricks-nya ya. Wah, berarti bisa banget nih Kak diaplikasiin sama teman-teman yang mungkin seumuran kita lagi kerja gila-gilaan gitu. Apalagi nih akhir tahun ya Kak, kita bisa ngejar target dan sebagainya gitu. Akhirnya kita dipaksa untuk terus-terusan kerja. Bahkan kalau misalkan pengen bahas dikit nih, ada juga nih tentang hustle culture ya Kak. Kayak, wah kita dalam keadaan yang kayaknya kalau ngerasa capek atau ngerasa istirahat, itu tuh jadi ngerasa bersalah gitu. Apalagi kalau tadi Kak Andrea sempat bilang, ngeluh gitu. Wah kalau ngeluh sih mungkin malah, aduh nggak boleh ngeluh nih gitu. Nah ini kalau misalkan kita terus-terusan mengalami fenomena hustle culture ini, bisa leads to dark syndrome nggak sih Kak Andrea? Tentunya bisa ya. Maksudnya ketika hal kacar ini kan kita cenderung untuk ya kita kerja gitu kan. Ada istilahnya kerja tipes gitu kan. Nah, terkadang memang ketika pekerjaannya itu banyak kita kerjakan, kita paksakan bekerja itu kan jadi nggak punya waktu untuk diri sendiri ya gitu. Dan aku juga sering mendapatkan keluhan ini gitu ya pada saat mentoring gitu. Kerja terus nih dan nggak dapat waktu untuk diri sendiri ya. Sebetulnya bekerja terus itu hal yang tidak bisa disalahkan gitu ya. Ya memang kadang memang beban kerja itu ada yang banyak gitu, tekanan dari company gitu juga ada gitu ya, dan memang harus diselesaikan. Tapi pastikan kalau kita tetap memiliki waktu untuk diri kita sendiri, kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, sekecil apapun waktunya, sedikit apapun ya, misalnya cuma 5 menit, 10 menit, itu matters juga teman-teman perseners. Jadi kalau misalnya mungkin waktunya kurang atau sangat sedikit gitu ya, 5 menit nonton YouTube sebentar atau 5 menit dengerin lagu sebentar, itu juga termasuk bentuk kita memenuhi kebutuhan diri ya, gitu, bentuk kita untuk istirahat sebentar gitu. Karena kadang pada hustle culture ini kita menganggap kalau istirahat itu salah gitu, padahal sebenarnya tubuh kita dan pikiran kita nih perlu untuk istirahat sebentar. Ya kalau misalnya kecapean juga kita pasti sakit ya gitu. Kalau banyak yang dipikirin juga pasti overthinking dan bisa merambah ke gangguan kesehatan mental lainnya gitu. Jadi pastikan kita tetap memiliki waktu untuk diri kita sendiri sekecil apapun itu waktunya. Iya bener nih Kak, kayak aku juga sebenarnya sering sih ngerasa kayak gitu, teman-teman presenters juga pasti pernah lah ya ngerasain kayaknya nggak punya waktu 24 jam tuh nggak cukup gitu ya dalam sehari. Tapi sebenarnya gitu distraksi diri tuh penting loh gitu, nggak usah deh jauh-jauh ke oke kita liburan sebulan ke luar negeri gitu. Tapi 5 menit yang kayak tadi Kak Andrea bilang itu juga perlu gitu. Misalkan nonton YouTube atau bahkan cuman ke toilet aja gitu. Atau kayak ngeliat sosial media juga nggak apa-apa gitu. Yang penting distraksi diri deh. Karena sebenarnya juga yang aku baca-baca di jurnal ya Kak Andrea gitu. Banyak nih riset yang membuktikan gitu secara scientific kalau sebenarnya istirahat ini malah meningkatkan daya kerja otak kita gitu untuk lebih produktif. Apalagi kalau misalkan
kita sempat ada waktu yang lebih banyak lagi nih untuk liburan gitu. Karena liburan itu kan bikin kita juga lebih produktif. Ada juga nih research-nya gitu. Mungkin liburannya nggak usah yang kayak tadi aku bilang ya, nggak usah sampai sebulan gitu. Cuman sehari lah ya kita ambil mungkin untuk staycation atau misalkan untuk ngunjungin teman ataupun keluarga di rumah apa gimana lah ya kita atur dengan prokes yang ketat juga di saat pandemi ini gitu. Tapi yang penting kita bisa distraksi diri, bisa liburan lah gitu ya nggak Kak Andrea? Yes, refreshing itu penting juga ya buat otak kita gitu ya. Merefresh hal-hal yang mungkin aduh penat banget nih, banyak banget yang dipikirin supaya lebih bisa menguraikan apa sih yang sebenarnya perlu aku lakukan, apa yang bisa diprioritaskan dan sebagainya. Oke Kak Andrea, jadi mungkin nih perseners pernah ataupun sendirinya pun mengalami gitu, menjumpai orang yang mampu meraih kesuksesan dan terlihat menikmati hidupnya. Namun kita nggak tahu ya di belakangnya, di balik keberhasilan tersebut, nyatanya nih ada juga pasti gitu, tekanan ataupun segudang masalah yang ditutupi agar terlihat baik-baik aja gitu. Nah tapi Kak Andrea tadi udah jelasin nih kalau misalkan sebenarnya hal itu termasuk sebagai dark syndrome nih perseners gitu, yang awalnya berasal dari mahasiswa Stanford yang dianggap itu mahasiswa yang hebat gitu ya, orang-orang terpilih, jadinya mereka harus baik-baik aja tanpa adanya struggle gitu. Sebenarnya nggak ada juga sih yang nyuruh untuk menampilkan baik-baik aja, tapi biasanya kita nih sebagai manusia ngerasa perlu untuk nutupin segala struggle kita gitu. Banyak juga yang mempengaruhi itu. Contohnya yang kayak tadi Kak Andrea bilang gitu ya, keluarga dengan helikopter parenting, jadi nampilin bahagianya aja gitu. Terus di sosial media juga ngelihat teman-teman sebaya itu mendapatkan kebahagiaan dengan mudah gitu. Kemudian juga bisa kita punya trauma sebelumnya, jadinya kita nggak berani untuk ekspres kita ini lagi not okay loh gitu. That's why akhirnya kita nih gitu sebagai manusia bisa juga untuk memilih dan untuk tidak menunjukkan struggle kita. Sebenarnya itu ada hal yang nggak apa-apa karena itu adalah pilihan kita ya sebagai manusia. Tapi yang penting kita tuh tetap mengakui dan juga menerima itu, tidak mendinai gitu ya gitu. Karena ada juga nih bahaya-bahayanya perseners kayak misalkan leads to kecemasan dan juga depresi. Nah, tapi ada sedikit tips tadi juga ya dari Kak Andrea gitu. Kalau misalkan kita harus punya mindset kalau misalkan yang ditunjukin sama orang lain ini nggak 100% bener loh gitu. Dan kesulitan itu bisa banget ngebawa kita kesuksesan di dalam tahap aktualisasi diri gitu. Jadi perseners nggak usah khawatir kalau dalam keadaan yang sulit, karena hidup adalah proses gitu. Kita akan selalu mengalami ups and downs. Tapi nggak apa-apa, dalam proses itu kita bisa belajar. Dan jadinya kita malah akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga kita mengakui ya yang penting gitu. Dan terima, kalau mencapai suatu hal, itu ada loh susah-susahnya. Perlu kerja keras loh. Dan kita juga boleh banget untuk ngeluh. Asalkan nggak berlebihan juga ya gitu. Itu bukanlah hal yang salah. Dan juga hustle culture yang memang lagi in nih zaman sekarang gitu. Bisa loh leads to dark syndrome kalau kita terus-terusan ngalamin itu dan gak aware sama keadaan diri kita sendiri. Jadi please buat perseners, ayo kita coba mulai aware sama diri sendiri untuk punya me time, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Gak apa-apa juga ya Kak Andrea 5 menit aja gitu ya. Betul, 5 menit itu sangat berarti kalau kita memang berniat untuk ya ini meluangkan waktu khusus untuk diriku tidak diganggu oleh yang lain gitu. Benar. Atau mungkin 30 menit, 60 menit atau 75 menit untuk ikut mentoring ya Kak Andrea. Karena kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri nggak cuman dari senang-senang aja nih gitu. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan mengupgrade diri sendiri. Salah satunya caranya dengan mentoring gitu ya Kak Andrea. Betul. Mentoring ini bisa banget juga nih ngebahas hal-hal seperti ini lebih dalam lagi gitu. Dengan aku ataupun Kak Andrea di mentoring 1% yang bisa diakses melalui website 1%.net. Terus tinggal pilih deh nanti mau mentornya siapa dan jadwalnya. Atau nih buat teman-teman yang pengen juga ngeliat tentang konten-konten edukasi tentang psikologi ataupun tentang kehidupan sehari-hari, bisa banget nonton YouTube 1% ataupun ngeliat konten-konten selanjutnya yang juga inspiratif di Instagram 1% Official. Dan juga jangan lupa kunjungi 1%.net untuk daftar layanan mentoring dan juga konseling kalau memang dibutuhin. Kalau gitu makasih banyak Kak Andrea udah nge-enlight kita hari ini. Banyak banget nih insight yang bisa aku dapetin dan pastinya perseners juga gitu. Semoga perseners bisa dengerin hal ini, obrolan kita dengan maksimal, jadinya bisa ngebantu kalian untuk hidup seutuhnya. Oke, aku Sahila izin pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak udah dengerin podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi.